Minangkabau dan adat istiadatnya lanjutan. Ini wilayah Minangkabau. Wilayah adat Minangkabau dalam ketentuan adat Minangkabau dihimpun dalam suatu ungkapan yang berbunyi, nan salili Gunung Marapi, nan saedaran Gunung Singalang, sajajaran Talang Joko Rinci, saputaran Tanike Jo Pasaman, saedaran Gunung Sago. Dari Singkara dan Padang maksudnya dari Singkara dan Badangkang. Dari Siangka nan Badangkang inggo buayo putih dagua sampai ke pintu Rajo Ilya duyan di Takwa Rajo. Si pisau-pisau anyui si alang balantak basi inggo aya babaliak mudia si liran batang bangkawe sampai ka umbak nan bada buah. Kailia ranah aya bangi Rajo Mapat Tunggal Gunung Malintang inggo dilawi nan sadidi. Pasisia banda sapuluh tarata aya hitam inggo Tanjuang Simaludu. Minangkabau adalah teritorial menurut kultur Minangkabau sedang daerahnya terdiri dari atas 3 bagian, yaitu 1 daerah Darik, dataran tinggi terdiri atas Bukit Barisan yang memujur dari utara ke selatan. 2 Pasisia adalah daerah yang terletak di sepanjang pantai bagian barat tengah Pulau Sumatera dari perbatasan Tapanuli Selatan dan Muko-Muko perbatasan Provinsi Bengkulu. 3 Rantau adalah daerah yang terletak di hiliran sungai sebelah timur yang berpapasan dengan Lautan Cina Selatan dan Selat Melaka seperti Nagari Sembilan Malaysia, Seremban, Sri Menanti, serta daerah sekitarnya. Daerah Darik yang merupakan daerahnya asal Minangkabau dengan ibu negarinya Pariangan Padang Panjang di Kabupaten Tanah Datar. Dan pusat kebudayaannya berpusat di Pagaruyung Batu Sangka. Daerah Darik terdiri atas 3 luak, yaitu 1 luak tanah datar disebut luak tertua atau tatuo ibu negarinya Batu Sangka. Luak agam disebut luak nan tangah ibu negarinya dulu Bukit Tinggi, kini luak Basuang. 3 luak 50 koto ibu negarinya Payokumbuh. Daerah Pasisia adalah merupakan daerah panjang nan bakaratan, laweh nan basibiran, gadang nan bakabuangan. Dari daerah Darik selalu berkembangnya penduduk. Begitupun daerah rantau yang disebut di dalam adat rantau nan kurang aso 20. Semuanya berasal dari luhak nan 3 itu. Tadi yang disebut daerah Minangkabau yang merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dalam kurung nan ba adat sabatang ba pusako sabuah, serta sama-sama menganut sistem matrilineal, keturunan ditarik dari garis keturunan ibu sebagai ciri khas adat Minangkabau di Nusantara itu. Daerah Minangkabau tersebut di atas sebelum penjajahan pemerintahnya diatur dengan sistem 1. Kelarasan Budi Cinago, sistemnya Batanggo Nayak.
2. Kelarsan koto peliang, sistemnya Batanggo turun. Adat Minangkabau. 1. Adat Minangkabau sebagai salah satu corak dari kebudayaan nasional tidak mungkin dapat dihayati apalagi untuk diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat bagi masyarakat Minangkabau sendiri. Kalau tidak mengetahui secara baik dan benar 4 persoalan pokok, yaitu 1. Pengertian tentang adat Minangkabau. 2. Sumber dasar ajaran Minangkabau. 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran adat Minangkabau. 4. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan mengetahui dan mengamalkannya. Pengertian tentang adat Minangkabau. Menurut bahasa atau bahasa Minangnya, adat itu adalah sawah diagih bapa matang, ladang dibari bamintala, padang dibari bagulandi, bukit dibari bakaratau, limbo dibari bajiluang, nan babeza tapuang josadah, nan babedo nak babedo maksudnya ndak babedo tapuang josadah, nan babiteh minyak joaya, nan balain kundua jolabu. Artinya dalam bahasa Indonesianya, norma-norma yang mengatur tata nilai dan struktur masyarakat yang membedakan secara tajam antara manusia dengan hewan dalam tingkah laku, dalam pergaulan dan sehari-hari. Di mana pepatah petitih atau mamang, bidal, pantun, dan gurindam ada yang kalimat-kalimatnya mengandung pengertian atau kias indirect. 2. Ajaran adat Minangkabau tersebut mengatur tingkah laku anggota masyarakat dari tingkah laku yang sekecil-kecilnya sampai tingkah laku yang luas dan besar seperti suatu negari. Manusia dan hewan banyak persamaan dalam tingkah laku, terutama tingkah laku dalam mencapai kepentingan biologis. Sebagai contoh, kalau manusia membutuhkan makanan dan minum, tidur, berjalan, dan buang air kecil dan buang besar, mandi, bergaul, nafsu, seks, kawin, berketurunan, duduk, dan sebagainya. Hewan juga demikian. Cuma bedanya hewan tidak ada batasnya. Kalau manusia, kalau ada batas-batasnya. Oke, Pak Yus.